Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan next ke bahasan yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang program linear yang bagaimana panjangnya menjawab soal itu gitu ya. Nah sekarang ini soal yang mudah, sebenarnya pembahasan yang mudah dan ini kalian juga harus bisa sebenarnya. Jadi bahasan kita kali ini adalah tentang matriks. Apa itu matriks? Mungkin ini adalah materi yang pertama kali kalian dapatkan ini di sekolah di SMA. Belum pernah. Kita masuk ke definisi dari sebuah matriks. Matriks itu adalah apa sih? Yaitu sekumpulan elemen atau anggota-anggota. Elemen-elemen atau anggota. Anggota-anggota apa bilangan gitu ya. Jadi isinya itu bilangan-bilangan dikumpulkan. Sekumpulan elemen-elemen atau anggota-anggota bilangan yang dimana yang disusun secara baris dan kolom gitu ya, baris dan kolom, berdasarkan baris dan kolom. Jadi di sini saya garis miring baris dan kolom. Jadi kumpulin lalu disusun ke dalam bentuk baris dan kolom. Jadi isinya ada elemen-elemen dan membentuk suatu baris dan kolom kayak gitu ya. Dan biasanya dikurung lalu di apa namanya dipageri atau misalkan dikurungkan dengan yaitu disebut dengan kurung siku. Nah di sini saya punya suatu matriks yaitu kita katakan ini adalah matriks A. Nah ini disebut dengan matriks A gitu ya. Ini adalah matriks A. Biasanya penamaan matriks itu pakai huruf kapital kayak gitu ya, menggunakan huruf kapital. Ini harus kapital. Elemen-elemennya pakai huruf biasa kayak gitu ya. Nah dari sini itu adalah matriks A. Matriks A ini dipagari atau dikurung dengan yaitu dengan kurung siku atau biasa kurung biasa juga bisa. Tapi biasa seperti itu. Dan di situ di dalamnya ada kumpulan-kumpulan bilangan. Artinya di sini ada kumpulan-kumpulan bilangan atau kumpulan elemen ada A11, A12 sampai dengan A1N. Di sini kita identifikasi mana yang disebut baris. Kalau kita pergi sholat kan itu silakan rapikan barisannya. Berarti kalau baris itu adalah secara horizontal. Ini disebut dengan baris, gitu ya. Ini barisnya. Lalu bagaimana disebut dengan kolom? Kolom itu dari atas ke bawah. Ini disebut dengan kolom. Jadi jangan sampai tertukar lagi bagaimana baris dan kolom, kayak gitu ya. Baris itu yang mendatar, kolom itu yang tegak lurus kayak gitu ya, kayak vertikal kayak gitu ya. Nah, saya coba sekarang kita bagaimana kalau saya punya A, ini boleh juga kurung biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada matriks A di mana isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disusun dalam bentuk baris dan kolom. Berapa baris pada matriks A? Barisnya ada berapa? Ada, lihat 1, 2, 3. Ada 3. Barisnya 3, lalu kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3 juga ya. 1, 2, 3. Kolomnya 3, baris 3. Lalu kalau saya tanya A113, artinya di sini A13 di sini adalah menunjukkan satu ini menunjukkan letak barisnya, ya, letak barisnya. Lalu yang ketiga ini adalah letak kolom. Sehingga kalau ditanya A13 adalah berarti anggota, berarti ini adalah anggota yang terletak di mana? Anggota yang terletak di kolom, di baris mana? Di baris ke-1, baris ke-1 dan kolom ke berapa? Kolom ke-3. Nah, gitu ya. Jadi kita cari baris ke-1, kolom ke-3 berarti mana? Baris ke-1 berarti kan yang atas, ini baris pertama, kolom ke-3 berarti yang ini. Artinya berapa mana yang di mana? Ini ya. Berarti jawabannya adalah A13, jawabannya adalah di 3. Anggota A13. Sekarang saya jawab. Sekarang saya coba tanya A22. Berarti baris kedua, kolom kedua yaitu berapa?
Yaitu, oke benar ya. Jawabannya adalah 5. Gitu ya. Jadi baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom 2, mana yang mana jadi 5 gitu ya. Oke, itu bagaimana menentukan anggota pada matriks dan itu bagaimana menentukan anggota pada yang dikriteriakan gitu ya. Jadi Anda juga harus tahu, kalau ditanya baris ke-1 kolom ke-2 berapa, baris ke-1 kolom ke-3 berapa, baris ke-3 kolom ke-1 juga harus tahu berapa kan gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang disebut dengan di matriks itu ada yang namanya ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo di sini adalah nama lain dari suatu sebutan yang disebut dengan ukuran. Jadi ukuran matriks memiliki ukuran. Karena kita berbicara pada baris dan kolom, maka ukuran di sini mencakup baris sama kolomnya. Jadi keterangan antara baris dan kolomnya. Jadi ordo matriks ini disimbolkan dengan M dikali N. Di mana M kali M ini merupakan baris, gitu ya. Lalu N merupakan kolom. Maksudnya apa? Yaitu banyak kolom dan banyak barisnya pada matriks tersebut, kayak gitu. Dan biasanya disimbolkan ini. Biasanya itu disimbolkan atau dituliskan menjadi matriks A dengan ukuran M kali N sama dengan titik-titik gitu. M kali N ini adalah bisa ditulis. Jadi biasanya di bawahnya kayak gitu ya. Ambil contoh. Saya punya matriks B. B itu ukurannya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kita lihat. Pokoknya ukuran itu adalah berapa banyak baris dan berapa banyak kolom. Barisnya ada berapa? Baris itu yang mendatar 1, 2, 3. Berarti banyak baris ada 3. Banyak kolom ada berapa? Yaitu 2. Betul. Artinya jadi B itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini menandakan yaitu disebut ordonya, yaitu ordo 3 kali 2. Jadi dari sini ordo matriksnya adalah 3 kali 2 dengan banyaknya barisnya 3 dan banyaknya kolomnya adalah 2. Kayak gitu ya. Oke, dari sini kalau kalian masih bingung tentang bagaimana definisi dari matriks, kalian boleh ulang-ulang dulu ya. Sekarang saya mau jelas tentang yang disebut dengan banyak ada jenis-jenis matriks. Tadi kalian boleh baca di buku paket kalian ya tentang jenis-jenis. Tapi saya nggak akan bahas detail di sini tentang jenis karena saya juga sekarang masuk tentang yang disebut yaitu adalah transpose matriks. Transpose dari matriks. Nah, ini dia. Bagaimana transpose dari matriks? Transpose ini adalah mengubah ya. Ini adalah mengubah. Mengubah apa? Mengubah ukuran. Mengubah ukuran. Ukuran matriks berarti yang diubah. Artinya begini. M kali N biasanya nama ordonya. Ukuran itu ordo. Lalu di sini M kali N. Ini yang tadinya M kali N dirubah menjadi M kali M, atau yang tadinya M kali M dirubah menjadi M kali N. Ini yang disebut dengan proses mentranspos sebuah matriks. Artinya transpos matriks itu adalah yaitu merubah apa? Merubah baris dan kolom gitu ya. Baris dan kolom. Jadi merubah baris dan kolom. Seandainya barisnya tadi 3 dan kolomnya 2, maka merubah menjadi 2 dikali 3 kan gitu ya. Contoh begini. Contoh seandainya saya punya matriks A11, A11, A12, A13, A21,
A22, A31 dan A32, maka dan biasanya transpos itu dipakai begini, AT atau AT gini, boleh ada tanda T di atas atau juga biasanya A begini, ini juga transpos. Nanti ada keterangannya, banyak buku varian-varian buku matematik mengatakan bahwa ini disebut dengan transpos. Nanti ada keterangannya bahwa A petik 1 itu disebut dengan transpos, oh berarti ditransposkan, kan gitu ya. Nah dari sini kita merubah A ini ukurannya berapa sih? Yaitu A itu ukurannya adalah barisnya 3, kolomnya 2. Ingat, yang tadi M kali N dirubah jadi M kali N. Artinya merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Dari sini berarti kan A transpos itu sekarang ukurannya kan tadi 3 kali 2 dirubah menjadi 2 kali 3. Gimana caranya? Yaitu tukar antara baris dan kolom. Yang tadi A11, A12 menjadi baris ke 1, maka berubah menjadi kolom ke 1. A11, A12, kayak gitu ya. Sekarang baris kedua menjadi kolom kedua, A21, A22. Sekarang baris ketiga menjadi kolom ketiga, A31, A32, kayak gitu ya. Lihat di sini berarti kalau begitu, sekarang barisnya berapa? Barisnya 2, kolomnya di 3, sama dengan apa yang tadi kita tukar, gitu ya. Itu bagaimana menentukan transpos dari suatu matriks, gitu ya. Kita ambil lebih realnya, angka. Contoh, kalau saya punya matriks B dengan ukurannya 1, 3, 2, 4, 5, 6, gitu ya, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 5, 6, maka kalau kita transposkan, tentukan B transpos, maka baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, langsung aja. Berarti baris 1 yang jadi kolom 1, 1, 3, 2, baris 2 jadi kolom 2, 4, 5, 6, udah beres. Ini adalah menukar antara baris dan kolom. Itu bagaimana menentukan transpos. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke operasi matriks, gitu ya. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks ini bisa 2, 3, 4 atau lebih sebenarnya. Namun ada syarat yang perlu kita syarat suatu matriks dapat dijumlahkan. Yang pertama itu syaratnya adalah yang pertama matriks ukurannya ya, ukuran matriks harus sama, atau ukuran itu biasa disebutnya di sini yaitu ordo ya. Ukuran matriks sama, gitu ya. Ukuran matriksnya sama atau ordonya sama. Ketika mau menjumlahkan dua buah matriks yang 3 kali 2, maka untuk matriks yang tinggal lagi juga harus ukurannya 3 kali 2. Jadi harus sama. Lalu yang kedua, syarat yang kedua suatu matriks yang dijumlahkan adalah penjumlahan atau pengurangan ya, saya tambahin dia sama antara keduanya. Penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Gitu ya, pengurangan matriks. Lalu yang kedua, bagaimana syaratnya, yaitu operasikan anggota-anggota yang seletak, anggota-anggota atau elemen anggota gitu yang seletak. Oh, yang seletak artinya letaknya sama. Contoh, saya punya gambarannya begini. Ketika matriks A saya punya 1, 2, 3, 4 gitu ya, ditambah dengan matriks yang kedua, kita katakan B. Ini misalkan ini A, biar lebih general kali ya, A, B, C, D, E, F, G, H ditambah atau dikurang, maka begini. Ini kan 2 kali 2 semua, berarti bisa ya. Menjumlahkannya seletak, A itu akan seletak dengan yang E, artinya maka A ditambah atau dikurang dengan E, B ditambah atau dikurang dengan F, lalu C ditambah atau dikurang dengan G, dan D ditambah atau dikurang dengan H, kan gitu. Jadi seperti itu, menjumlahkan yang seletak. Bisa ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah perkalian matriks, gitu ya.
perkalian matriks. Karena di dalam operasi matriks hanya perkalian sama penjumlahan dan pengurangan, lalu nanti ketemu dengan inverse. Perkalian matriks, bagaimana matriks itu bisa dikalikan? Yang pertama saya mau perkalian matriks dengan skala. Perkalian matriks dengan skala, oke? Nah, skala itu apa sih? Biasanya kalau di dalam bilangan, di dalam aljabar, skala ini adalah konstanta ya. Jadi seandainya saya punya K dikali dengan suatu matriks A, B, C, D, E, F gitu ya, maka ini tidak ada syarat yang harus dipenuhi, tapi operasikannya adalah KA, KB, KC, KD, KE, KF. Artinya setiap anggota, setiap elemen di dalam matriks itu dikalikan dengan skalanya, kan gitu. Itu di dalam perkalian skala. Lalu yang kedua, di dalam perkalian matriks, karena perkalian dengan skala, maka yang kedua adalah bagaimana perkalian matriks dengan matriks. Ini dia, matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks, yang pertama yang ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya yaitu gini, ketika ada matriks A dengan ukuran M kali N dikali dengan matriks B ukuran M kali P, maka hasilnya adalah C, yaitu M kali P. Dari sini perhatikan yang kolom pada banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Kalau mau bisa dikalikan, tapi ini hasilnya adalah pasti matriks lagi yang baru yang C dengan ukurannya yaitu M dengan P. Nah, lalu di dalam matriks juga bahwa A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Artinya tidak berlaku komutatif atau kebalikan, enggak berlaku. Beda dengan perkalian di dalam bilangan, 1 kali 2 akan sama dengan 2 kali 1. Namun berbeda dengan matriks A dikali dengan matriks B tidak sama dengan B kali A. Bisa jadi B kali A kali B bisa, namun B kali A tidak akan bisa dikalikan, kayak gitu. Ya. Baik. Selanjutnya contoh misalnya seperti ini. Bagaimana mengalikannya adalah saya punya matriks ukurannya A, B, C, D, E, F. Ukurannya berapa ini? Barisnya 3, kolomnya 2. Saya mau kalikan dengan G, H, I, J. Nah, di sini, misalkan saya ini adalah matriks A, gitu ya. Ini matriks A dan ini matriks B. Matriks A ini ukurannya 3 kali 2. B ini ukurannya berapa? 2 kali 2. Lalu lihat bagaimana banyaknya kolomnya 2, banyaknya baris pada B juga 2. Artinya bisa kita kalikan. Lalu hasilnya pastilah matriks ukuran C dengan matriks C ukuran 3 kali 2. Gitu. Gimana cara mengalikannya adalah konsepnya perkalian itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom, ingat ya. Gimana caranya baris kali kolom? Pokoknya baris kali kolom, berarti baris kali kolom gitu ya. Bisa kan? Biar lebih mudah pakai garis ini buat enak. Coba. Sekarang gini. A, B, C, D, E, F dikali G, H, I, J gitu ya. Maka baris kali kolom maksudnya kan? Ingat baris kali kolom, baris kolom gitu ya. Sekarang baris ke-1 kali kolom 1 kan gitu. Baris ke-1 kolom 1 kalikan yang A dengan G, artinya kepala dengan kepala kalau saya bilang, ditambah B dengan I kan gitu. Selanjutnya karena baris 1 kolom 1 sudah, maka letaknya pasti di baris pertama, di kolom pertama. Selanjutnya baris pertama kali kolom kedua yang belum, A kali B, berarti kan A kali H ditambah B kali J kan gitu. Ini H ya. Lalu selanjutnya baris 1 kolom 2 udah, berarti kita tutup kan gitu. Sekarang baris kedua kolom ke-1 C kali G, berarti kan C kali G
ditambah D kali I, kan gitu, DI. Lalu baris kedua kolom kedua C kali H ditambah D kali J, kan gitu, polanya terlihat ya. Lalu E kali G ditambah F kali I, kan gitu. Baris ketiga kolom kedua satu. Sekarang baris ketiga kolom kedua E kali H ditambah F kali J. Begitulah cara mengalihkan proses bagaimana mengalihkan suatu matriks dengan ukuran yang seperti itu ya. Artinya ini sekarang baris ketiga kolomnya 2 sesuai kan? Pasti matriks C dengan ukuran 3 kali 2. Itu cara bagaimana mengalihkan dua buah matriks kan gitu. Nah, sekarang saya masuk ke contohnya, misalnya kita ambil contoh ya. Contoh nomor pertama, saya punya sebuah matriks. Seandainya saya punya misal matriks A ukurannya adalah 1, 3, 2, 4, 5, 6. Lalu B yaitu adalah 3, 2, 1, 4. C sama dengan 1, 2. Lalu yang D 1, 4, 3, 0, 2, 1, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kalau saya mengatakan mana yang bisa kita jumlah ya atau saya bisa kurangi, yaitu antara matriks A dengan matriks B kan? Kenapa? Karena ukurannya sama. Matriks A ukuran 3 kali 2, matriks B juga 3 kali 2, barisnya 3, kolomnya 2. Matriks C ini barisnya 2, kolomnya 1, baris itu ke samping. Ini barisnya 2, kolomnya 2 kan gitu. Terus selanjutnya gimana? Yang bisa dijumlah artinya cuma matriks A dengan B. Kita coba jumlah A ditambah D sama dengan berarti 1, 4, 3, 5, 2, 6 ditambah dengan 0, 2, 1, 3, 4, 5 kan gitu. Berarti sama dengan, ingat, jumlahkan yang seletak. Artinya 1 ditambah 0, 4 ditambah 2, 3 ditambah 1, 5 ditambah 3, 2 ditambah 4, 6 ditambah 5. Berapa hasilnya adalah 1, 6, 4, 8, 6, 11. Nah, ini dia hasilnya dari bagaimana menjumlahkan dua buah matriks. Karena yang bisa kita jumlahkan adalah antara A dengan D saja. Sekarang, dari 4 matriks ini, mana yang bisa kita kalikan? Kalau A dengan C bisa atau tidak? Bisa ya. Kenapa? Karena ukurannya lihat di sini. Kalau matriks A dengan C, A dikali C, A ukurannya berapa? 3 kali 2, C 2 kali 1. Lihat ordonya. Sama nggak banyaknya baris pada kolom? Banyaknya kolom pada A sama dengan banyaknya baris pada kolom C. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks C. Sehingga bisa yang kita lakukan pasti hasilnya suatu matriks. Misalkan kita katakan F ini ukurannya pasti 3 kali 1. Kayak gitu ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan tentang perkalian? Nah, kalau perkalian yang bisa dikalikan di sini adalah A dengan C saja. Kenapa? Karena ukuran matriks A itu kan 3 kali 2 nih. Lalu ukuran matriks C kan 2 kali 1. Artinya kolom pada matriks A ini akan sama dengan baris pada matriks C. Bisa kita kalikan, harus sama ininya gitu ya. Lalu mengalikannya seperti kayak main domino ya, kalau nggak salah main gaplek kalau nggak salah gitu lah ini ya. Nah, dari sini berarti ukurannya kan nanti jadi 3 kali 1 matriksnya hasilnya. Gimana caranya tadi? Gitu ya. Yaitu berapa tadi materi A-nya? 1, 4, 3, 5, 2, 6 gitu ya. Dikali 1, 2. Oke, ingat matriks itu gimana cara mengalikannya? Yaitu baris kali kolom. Berarti baris 1 kolom 1, 1 kali 1 ditambah 4 kali 2. Baris 1 kolom 2 ada nggak? Nggak ada. Artinya kita aja langsung gitu ya. Lalu 3 kali 1 ditambah 5 kali 2 kan gitu ya. Lalu 2 kali 1 tambah 6 kali 2 kan. Berarti dari sini gimana? 1 tambah 8
3 tambah 10, 2 tambah 12. Berarti jawabannya adalah 9, 13, 14. Nah, itulah bagaimana mengalikan dua buah matriks yang berbeda. Namun yang bisa kita kalikan berarti itu pasti berbeda ukurannya, cuman harus punya syarat tertentu, ya kan? Gimana? Baris pada matriks yang pertama harus sama banyaknya kolom pada matriks yang kedua, gitu ya. Salah deh, maksudnya adalah banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B, kayak gitu ya. Oke. Udah. Oke, itu aja mungkin. Nanti kalau misalkan itu saya tambahkan dengan suplemen materi dari yang lain. Tentang materi kita sudah sampai sini terlebih dahulu untuk tentang matriks sampai dengan operasi dua buah matriks yang berbeda. Kita tadi sudah membahas tentang baik apa itu matriks. Matriks itu adalah kumpulan elemen yang disusun ke dalam bentuk baris dan kolom. Lalu ada yang namanya transpose matriks, ada yang namanya ordo matriks. Lalu kita bahas tentang operasi. Di dalam matriks pun ada operasi, bukan hanya terhadap bilangan. Matriks pun punya operasi, cuma operasi yang kita gunakan hanya pada penjumlahan dan pengurangan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu ukuran matriks sama dan operasikan anggota atau elemen yang bisa letak. Lalu bagaimana perkalian matriks itu? Ada dua, ada tentang matriks dengan skalar dan matriks dengan matriks, gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti untuk tugasnya mungkin saya akan share kepada kalian dan kalian akan mengerjakan itu, gitu ya. Nanti saya akan lebih jauh tentang tugasnya, nanti saya akan dilaporkan di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.